Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perlu dan wajib sampean fikirkan. Harus ditekankan pada pikiran sampean semua dan harus difahamkan kepada sampean semua. Tentang kajian ini yang akan saya sampaikan di hadapan sampean semua. Bagaimana muasal sampean? Itu harus difahamkan, benar-benar dipikirkan. Nah, dari situ sampean jangan sampai lupa. Kalau sudah ingat, jangan sampai lupa asal mula kejadian sampean. Bagaimana sampean berjanji, berikrar kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dulunya bagaimana? Itu loh, kok sekarang nasibnya begini kelakuannya? Nah itu, harus sampean ingat bahwa dulu itu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala pada permulaan penciptaannya, yaitu menciptakan cahaya Muhammad dulu. Cahaya Muhammad tercipta dari cahaya suci keindahan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Itu awal mula penciptaan. Jadi yang dicipta oleh Gusti Allah pertama kali yaitu cahaya Muhammad. Itu kalau sampean sudah mengerti mula-mula penciptaan Muhammad adalah penciptaan ruhnya. Penciptaan ruh Muhammad itu diciptakan oleh Gusti Allah sebagai ruh suci. Dikatakan demikian. Apa yang dimaksud sekarang sebagai ciptaan permulaan itu? Agar sampean mengerti, agar sampean paham, ini harus dipikirkan bahwa ciptaan hakikat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu maksud dari ciptaan permulaan. Ciptaan hakikat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hakikat dari kebenaran tentang Muhammad yang tersembunyi. Muhammad dulu itu rohnya pada permulaan penciptaan diberi oleh Gusti Allah nama yang sangat indah. Muhammad juga dinamakan Nur, cahaya suci. Karena apa? Karena Muhammad itu sudah dibersucikan dari kegelapan yang tersembunyi di bawah sifat jalalnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad itu dulu juga dinamakan akal yang meliputi atau akal universal. Jadi akal yang menyeluruh, akal yang meliputi. Karena apa? Karena Muhammad sudah melihat, sudah mengenali daripada segala-galanya. Sampaian semua belum ada, makhluk semua ini belum ada. Muhammad sudah ada, itu loh. Jadi setelah Muhammad ada, barulah ada makhluk sekian banyak ini. Apa tidak tahu? Apa tidak mengerti? Apa tidak melihat? Apa tidak mengenali Muhammad itu? Ya tentu sudah, semuanya sudah dilihat, semuanya sudah dikenali. Karena lebih dulu Muhammad yang tercipta dari makhluknya Gusti Allah yang lain. Yaitu karena itu dinamakan Muhammad adalah akal yang meliputi atau akal universal. Juga Muhammad itu dinamakan kolam. Kolam itu ya bukan kolam untuk mandi, ya kan? Bukan untuk wudu, bukan untuk ya sampean main-main air dikasih di dalamnya ikan, tidak begitu. Kolam itu bahasa Arab, kolam itu pena, itu loh. Nah, dinamakan juga kolam. Karena apa? Karena Muhammad sudah menyebarkan hikmah, karena Muhammad sudah menyebarkan ilmu-ilmu, karena Muhammad dialah yang telah mencurahkan ilmu ke dalam semua huruf-huruf. Itu dinamakan kolam demikian maknanya. Roh Muhammad itu tidak lain adalah zat. Roh Muhammad itu zat. Atau juga dikatakan roh Muhammad itu hakikat. Zat dan hakikat apa? Zat dan hakikat kepada segala-gala kejadian ini. Wes pokoknya semua yang terjadi itu zat dan hakikatnya adalah roh Muhammad. Itu tidak ada yang lain. Semua makhluk ini kalau hakikatnya Muhammad belum ada. Nah, itu baru terciptalah semua yang ada ini setelah Gusti Allah menciptakan roh Muhammad. Jadi permulaan dan kenyataan alam maya ini itu zat dan hakikatnya adalah dari roh Muhammad. Itu sampean mengerti, harus sampean memahami. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diciptakan dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dan setelah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan, maka sekalian alam ini, jagat raya yang ramai ini, termasuk sampean semua, barulah dicipta daripada Muhammad. Lah itu loh. Lah sampean jadi orang Islam, syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah, mengakui bersaksi bahwa yang kedua syahadat sampean Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi sampean tidak mau menggubris ajarannya. Iya kan? Iya, salat yo kadang kala. Kalau hatinya enak salat, kalau susah sumpek sudah dianggap ada udzur, meninggalkan salat
sudah lenggang kangkung enak-enakan, ya kan? Tidak ada beban. Jadi syariatnya hanya untuk sampean sebagai akal-akalan saja. Artinya sampean belum syahadat Rasul, iya kan? Iya. Wong sampean disyariatkan sholat kok malas-malasan mengerjakan sholat. Lu bagaimana itu? Nah, Gusti Allah seterusnya itu daripada menciptakan roh Muhammad, menciptakanlah semua roh-roh yang lain. Jadi roh-roh yang lain itu dicipta dari roh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam alam kejadian yang pertama. Nah itu bukan kejadian sekarang, kejadian alam yang pertama. Di alam yang pertama dulu itu roh-roh sampeyan ada tercipta dari roh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Roh-roh itu dicipta oleh Gusti Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk yang paling baik. Dinamakan roh itu Muhammad. Nah itu roh semua itu buahnya, iya kan? Semua roh kemanusiaan sejagat raya manusia semua ini buahnya dulu itu masih di sana di alam kejadian yang pertama. Namanya bagus, namanya baik, dikasih oleh Gusti Allah dengan nama roh-roh semua itu adalah nama Muhammad. Nah, bukan nama Darun, bukan nama Mahmud, bukan, ya kan? Bukan nama Khairul, bukan nama Sofi, bukan. Namanya roh sampean semua masih nama Muhammad. Itu dalam bentuk yang paling baik nama dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nama kepada sekalian kemanusiaan di dalam alam arwah namanya Muhammad. Kenapa namanya kok Muhammad? Karena Muhammad sendiri, ya kan, adalah sumber. Karena Muhammad sendiri adalah asal usul. Karena Muhammad sendiri adalah kediaman bagi sesuatu, termasuk roh-roh sampean semua dulu. Itu asal usulnya dari Muhammad itu rohnya. Dan segala-galanya itu bersumber dan berasal usul dan berdiam pada Muhammad. Di situ. Itu pada alam kejadian yang pertama. 4000 tahun setelah diciptakan cahaya Muhammad. Kemudian Gusti Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan arsy. Diciptakan arsy dari apa? Arsy diciptakan oleh Gusti Allah Subhanahu Wa Taala dari cahaya mata Muhammad. Muhammad sendiri itu cahaya, matanya pun sangat indah cahayanya yang keluar. Maka cahaya mata Muhammad diciptakan dari itulah ciptaan Gusti Allah dengan diciptakan yang namanya arsy itu. Nah, Muhammad itu paling indah, paling bagus, paling baik. Semuanya yang diciptakan oleh Gusti Allah bersumber dari Muhammad yang paling indah, paling bagus, yang paling baik tadi. Yaitu karena bersumber dari Muhammad semua. Kemudian Gusti Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk-makhluk yang lain selain daripada arsy tadi. Ya dari Muhammad tadi, dari cahayanya. Iya kan? Kemudian sampean dulu kan masih roh-roh. Bersumber, berdiam, ya kan, berasal usul dari Muhammad. Nah, roh-roh sampean dihantarkanlah oleh Gusti Allah Subhanahu Wa Taala turun, dikiring roh sampean itu turun. Ayo mudhun kalau bahasa Jawa begitu. Ayo turun deh semua roh, turun kamu, turun. Nah, sampean semua nggak bisa mengelak, mau nggak mau harus turun karena perintah Gusti Allah. Roh sampean dihantarkan oleh Gusti Allah sendiri turun. Turun kemana? Turun ke pada peringkat penciptaan yang paling rendah. Di mana? Kepada alam kebendaan turunnya, kepada alam jirim dan badan turunnya. Nah, Gusti Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan cahaya itu dari tempat di mana cahaya itu diciptakan. Dihantar lagi oleh Gusti Allah. Cahaya tadi, yaitu dari alam lahut, yaitu dari alam kenyataan bagi zat Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi keesaan, bagi wujud mutlak Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Dihantar ke alam nama-nama ilahi. Kenyataan sifat ilahi, alam bagi akal asbab kepunyaan roh yang meliputi atau roh universal. Di sana Gusti Allah Subhanahu Wa Taala membajukan sampean, memakaikan pakaian kepada roh-roh sampean dengan pakaian-pakaian yang indah, dengan pakaian-pakaian cahaya semua. Ini harus jelas sampean mengerti, pahami dulunya sampean itu bagaimana ya begitu. Masih roh sampean itu diberi Gusti Allah pakaian dengan pakaian cahaya yang indah. Roh-roh sampean dinamakan di situ roh pemerintah. Dengan berpakaian cahaya, sampai semua itu turun. Digiring oleh Gusti Allah, disuruh turun oleh Gusti Allah. Turun kemana? Turun ke alam malaikat. Lah, sampean sekarang kok nggak ingat itu loh. Sampean pernah ke alam malaikat sampean ruhnya. Dengan pakaian cahaya, di sana sampean ngapain? Kalau sekarang kok nggak ingat itu loh. Pernah sampean diturunkan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala kepada alam malaikat. Digiring sampean turun kepada alam malaikat. Dulu. Iya kan? Tapi dulu. Di sana sampean dinamakan roh rohani. Selanjutnya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala menggiring, mengalahkan sampean semua, pada roh-roh sampean semua, turun lagi ke alam kebendaan. Setelah ke alam malaikat yang tinggi, diturunkan sampean rohnya ke alam kebendaan, ke alam jirim, ke air dan ke api, ke tanah dan ke angin. Dan sampeanlah menjadi roh manusia sampai sekarang itu.
Kemudian dari dunia ini seterusnya Gusti Allah menciptakan tubuh sampean itu berdaging, ya kan? Iya, tubuh sampean sekarang berdarah, tubuh sampean sekarang bertulang. Iya, ya begitu. Setelah peringkat-peringkat itu sampean lalui, Gusti Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan roh-roh sampean supaya memasuki badan-badan sampean. Dengan kehendak Gusti Allah Subhanahu wa taala tentu sampean masuk ke badan sampean. Mau gak mau harus masuk ke badan sampean. Kalau nggak masuk tetap jadi roh loh. Iya, tak nampak sekarang sampean. Iya. Teman sama teman, ya nggak nampak. Harus sampean ke alam benda ini masuk ke badan sampean. Itu atas perintah Gusti Allah. Mau nggak mau harus masuk. Maka masuklah roh sampean supaya masuk ke badan-badan sampean menurut kehendak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai tiba waktunya, roh-roh sampean terikat dengan badan. Menyatu dengan badan. Terikat dengan darah, menyatu dengan darah. Terikat dengan daging tulang, menyatu dengan daging dan tulang sampean. Sampai sekian. Ya begitu. Dan kenapa kok ya sekarang sampean semua itu kok lupa kepada asal-usul kejadian dan perjanjian sampean dulu itu? Kenapa? Ini yang saya tekankan agar sampean memikirkan, agar sampean memahami. Kenapa sampean sekarang kok lupa kepada asal-usul kejadian dan perjanjian sampean dulu kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala? Sampean sekarang lupa. Tapi Gusti Allah Subhanahu wa taala menciptakan sampean pada alam arwah sampean. Sampean kan pernah ditanya, sampean pun ya bersedia menjawab. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidana. Adakah aku Tuhan kamu? Lah sampean sudah menjawab, nggih Gusti, leres. Panjenengan menika pangeran dalem. Loh lah begitu toh. Sampean sudah menjawab. Iya. Iya, iya, iya. Tapi sekarang bagaimana? Tidak, tidak. Loh itu. Dulunya iya. Masih di alam roh. Sekarang di alam kebendaan, dia berjasad. Tidak, tidak. Iya kan? Tidak mengakui bahwa Tuhan sampean Gusti Allah lagi sekarang. Itu loh. Kenapa kok lupa? Kenapa sampean lupa kepada ikrar-ikrar sampean dulu? Ini misteri untuk sampean. Lupa atau memang disengaja dilupa-lupakan. Atau malas bagaimana sampean? Sampean lupa kepada asal-usul sampean dulu. Lupa juga kepada jalan sampean untuk kembali kepada tempat asal sampean dulu. Tapi toh ya Gusti Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, tetap begitu. Gusti Allah tetap Maha Pengampun. Gusti Allah Subhanahu wa taala tetap sumber kepada segala keselamatan dan pertolongan bagi sekalian hamba-hambanya yang lupa sampean. Tetap sampean. Walaupun sampean tersesat, tetap digiring oleh Gusti Allah agar tak tersesat lagi. Walau sampean berdosa, tetap Gusti Allah menerima taubat dari kesalahan sampean jikalau sampean bertobat. Lah itu loh, Gusti Allah Maha Pengampun kok. Gusti Allah Maha Penyayang. Segala keselamatan dan pertolongan bagi sekalian hamba-hambanya itu masih ada pada diri sampean. Gusti Allah Subhanahu wa taala tetap mengasihi sampean loh. Dengan apa mengasihi sampean? Dengan menghantarkan kitab-kitab sucinya. Dengan apa? Dengan mengutus para rasul-rasulnya kepada sampean semua agar sampean semua diingatkan oleh rasul-rasul tadi tentang bagaimana asal-usul sampean supaya sampean ingat. Iya, supaya sampean ingat. Maka ada kitab-kitab suci, maka ada rasul-rasul daripada Gusti Allah untuk mengingatkan sampean itu. Itu loh. Agar roh-roh sampean dulu sampai sekarang yang masih di badan ini tetap ingat kepada Gusti Allah. Roh-roh sampean dulu hari-harinya bersama Gusti Allah Subhanahu wa taala terus. Sekarang bagaimana? Roh dalam jasad di dunia ini masih ada ini. Ya, menyatu roh sampean dengan badan, akhirnya lupa hari-hari sampean sudah tidak dengan Gusti Allah lagi. Sampean sudah terpisah, sampean sudah menjauhkan diri dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah itu loh kasihan sampean. Dulu sedetik pun tidak pernah terpisah, tidak pernah lupa, tidak pernah meninggalkan daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekarang kok terpisah, meninggalkan dan lupa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan bermanfaat dan harus saya pikirkan, ditekankan pemahaman dari apa yang saya katakan ini. Jadilah sampean orang-orang yang baik. Insya Allah dengan kajian ini ada manfaat, ada faidah untuk menggerakkan berbudi luhur dari hati sampean. Ingat daripada asal usul dan ikrar sampean dulu kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga mengantarkan sampean kemana sampean harus mengetahui jalan pulang sampean masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.